Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ferry Lusviana Widiani, staf pengajar di program studi gizi program sarjana Universitas Respati Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi terkait patofisiologi anemia. Anemia atau kondisi kurang darah ini adalah suatu keadaan di mana ada penurunan jumlah eritrosit atau sel darah merah, penurunan ukuran eritrosit serta kadar hemoglobin, sehingga terjadi gangguan pada pertukaran oksigen dan karbon dioksida di darah dan sel atau jaringan. Sehingga pertukaran oksigen dan karbon dioksida ini menjadi terhambat. Nah, untuk prevalensi anemia ini sendiri secara global, peringkat pertama dan kedua ditempati oleh anak balita dan wanita hamil, yang mana anak balita ini prevalensinya sekitar 42%, sedangkan wanita hamil sekitar 40% yang mengalami anemia. Adapun untuk kriteria WHO ini untuk kejadian anemia dialami ketika ada kondisi HB kurang dari 12,5 gram per dl untuk orang dewasa. Untuk anak usia 6 bulan sampai 6 tahun, kadar HB kurang dari 11 gram per dl. Serta untuk anak usia 6 sampai 14 tahun, kadar HB-nya kurang dari 12 gram per dl. Ini yang disebut sebagai penderita anemia. Anemia itu ada dua macam, yakni anemia akut dan anemia kronis ya. Adapun untuk penyebab atau etiologinya dapat kita lihat pada slide ini. Yang pertama adalah pengeluaran protein dan Fe yang meningkat. Misalkan pada kasus pendarahan ya. Jadi kita tahu bahwa hemoglobin yang merupakan indikator dari anemia itu terbentuknya tidak hanya membutuhkan zat besi saja, tetapi membutuhkan protein, Fe, ada asam folat, ada vitamin B12, dan juga dibantu penyerapan zat besinya oleh vitamin C. Ya. Jadi ketika ada pengeluaran protein dan Fe yang meningkat, misalkan pada kondisi pendarahan, ini tentunya nanti kadar hemoglobin pasti akan turun. Ya. Pendarahan ada dua macam, ada pendarahan kronis ini yang terjadi dalam waktu yang lama, dan pendarahan akut. Misalkan ada orang yang kecelakaan kemudian kehilangan darah dalam jumlah yang banyak, atau kasus operasi ya, itu juga akan terjadi pendarahan akut. Kemudian hemolisis, lisis itu artinya pecah, jadi hemolisis artinya pemecahan sel darah merah ya, yang terjadi secara terus-menerus karena membran sel darah merahnya itu lemah sehingga mudah sekali pecah. Ini misalkan pada kasus infeksi, malaria atau sepsis ya, sepsis itu infeksi sistemik. Kemudian talasemia, obat, reaksi imun, dan lain sebagainya itu dapat menyebabkan hemolisis sehingga kadar HB pasti akan turun. Kemudian kebutuhan meningkat misalkan pada bayi, anak, wanita hamil menyusui ya. Jadi kita bisa melihat di AKG bahwa beberapa kondisi ini nanti akan terjadi peningkatan kebutuhan dari protein dan Fe. Apabila tidak terpenuhi dari asupan makan yang juga meningkat untuk protein dan Fe-nya, maka nanti kebutuhan tidak akan terpenuhi sehingga pembentukan hemoglobin tidak akan terjadi dengan optimal dan nanti akan menurunkan kadar hemoglobin. Kemudian yang kedua adalah penurunan sel darah. Ya, jadi penurunan sel darah ini dapat karena produksi sel darahnya berkurang. Misalkan pada kasus penekanan sumsum tulang. Jadi untuk sel darah merah ini dihasilkan di sumsum tulang ya, bukan sumsum tulang belakang. Nah, ketika ada gangguan dari sumsum tulang, misalkan pada kasus leukemia atau anemia aplastik, maka otomatis kadar sel darah merah pasti akan turun. Kemudian eritropoietin. Eritropoietin ini adalah hormon yang dihasilkan di ginjal untuk membantu produksi eritrosit atau sel darah merah. Nah, ketika terjadi penurunan fungsi ginjal yang mengarah ke gagal ginjal kronik, maka produksi eritropoietin akan terganggu sehingga produksi sel darah merah juga pasti akan menurun. Kemudian defisiensi nutrien, misalkan pada kasus asupannya defisit ya untuk protein dan Fe terutama. Jadi orang yang tidak suka mengonsumsi daging merah, orang yang tidak suka mengonsumsi hati ya, karena untuk Fe ini banyak yang kandungannya banyak di dalam makanan atau sumber protein hewani yang merupakan besinya adalah besi Hem ya, lebih mudah dicerna, memiliki nilai bioavailabilitas yang lebih tinggi daripada yang protein nabati. Jadi orang-orang yang
dengan vegetarian, terutama vegetarian vegan, itu akan berisiko sekali mengalami anemia. Kemudian absorpsi. Absorpsi ini contohnya seseorang yang sudah mengonsumsi protein hewani, tetapi ternyata dia juga mengonsumsi penghambat penyerapan zat besi, misalkan kafein atau tanin ya. Jadi orang-orang yang suka mengonsumsi kopi dalam jumlah yang banyak, kental. Kemudian teh juga begitu ya, dalam jumlah yang banyak dan kental. Ada fitat yang terdapat di dalam kacang-kacangan, juga dikonsumsi dalam jumlah yang banyak. Kemudian kalsium ya. Itu juga nanti akan menghambat penyerapan zat besi. Sehingga ketika seseorang mengonsumsi zat-zat tersebut dalam jumlah yang banyak, maka otomatis absorpsi zat besi di dalam tubuh juga pasti akan terganggu. Atau terjadi gangguan penyerapan zat besi karena ada gangguan dari organ saluran cerna yang ada di dalam tubuh. Itu juga dapat menyebabkan gangguan dari absorpsi zat besi maupun protein di dalam tubuh. Nah, pada slide ini, saudara bisa melihat tanda dan gejala dari anemia. Ini kaitannya dengan fungsi hemoglobin sebagai pembawa oksigen dan sari makanan ya, termasuk glukosa ke otak. Jadi ketika kadar hemoglobinnya rendah, maka oksigen dan sari makanan akan sulit diantarkan ke otak, termasuk juga ke sel dan jaringan yang membutuhkan untuk proses metabolisme ya. Sehingga nanti akan terjadi gejala-gejala seperti pada slide ini. Orangnya akan mudah sekali merasakan pusing, ya, mudah ngantuk, sulit konsentrasi karena otaknya tidak mendapatkan oksigen, tidak mendapatkan bahan bakar, yakni glukosa, ya. Jadi fungsi otak akan sedikit terganggu pada saat orang tersebut mengalami anemia. Kemudian ototnya juga akan lemah, lesu ya karena metabolisme tidak berjalan semestinya, metabolisme aerobik. Kemudian saluran cerna, nafsu makan akan menurun dan pika ini mengonsumsi sesuatu yang bukan makanan juga bisa jadi terjadi karena fungsi otaknya terganggu itu tadi ya, sehingga dia mudah sekali mengonsumsi makanan yang bukan seharusnya. Kemudian jantung ini akan kompensasinya adalah berdebar-debar karena jantung itu sendiri dan melakukan fungsinya membutuhkan oksigen. Jadi ketika oksigen berkurang di dalam tubuh, maka kompensasinya adalah jantung akan bekerja menjadi lebih keras ya. Jadi jantung akan keforsir untuk bekerja lebih keras karena kekurangan oksigen itu tadi. Kemudian kondisinya pucat. Nah, ini gejala yang sering muncul ya, sering mungkin kita familiar. Jadi ada pucat di konjungtiva di bagian mata ini ya. Konjungtiva nanti akan kelihatan pucat, kemudian telapak tangan, bibir, kuku, ini berarti ada tanda dan gejala anemia. Untuk memastikannya berarti harus memeriksakan kadar hemoglobin. Untuk anemia itu ada beberapa macam. Ini yang pertama kita bahas adalah anemia defisiensi besi. Etiologinya tadi sebagian besar sudah kita bahas di depan. Ada kehilangan darah kronis, defisiensi asupan ya, kemudian peningkatan kebutuhan, dan yang mengalami adalah beberapa kelompok rawan. Itu ada diantaranya adalah ibu hamil, balita, anak usia sekolah, tenaga kerja wanita, dan wanita usia subur. Ibu hamil mudah sekali mengalami anemia defisiensi besi. Kenapa? Karena terjadi hemodilusi di dalam tubuhnya. Ya, jadi terjadi peningkatan kadar cairan karena kondisi hamil ya, sehingga volume darahnya naik, tapi tidak diikuti dengan peningkatan volume eritrosit secara signifikan. Nah, sehingga nanti kadar hemoglobin akan terkesan lebih rendah, yaitu pada ibu hamil. Kemudian balita ini mudah sekali mengalami anemia defisiensi besi, selain karena pola makan balita yang juga masih kurang ya, karena kita tahu bahwa balita itu adalah golden age, jadi usia yang periode emas untuk memiliki status gizi yang baik, tapi kalau ternyata asupan gizinya kurang, maka akan mengalami beberapa masalah gizi ya. Terlebih balita itu suka minum susu. Jadi susu itu mengandung kalsium, yang mana kalsium ketika dikonsumsi dengan zat besi, nanti penyerapan di dalam tubuhnya, penyerapan zat besinya akan terganggu oleh adanya kalsium tersebut ya. Sehingga seharusnya untuk konsumsi kalsium dengan zat besi itu harus diberikan jarak waktu.
Nah, itu untuk balita. Jadi memang balita ini menempati peringkat kedua untuk kasus anemia defisiensi besi. Kemudian anak usia sekolah ini juga mengalami kasus anemia defisiensi besi juga cukup besar ya. Kemudian tenaga kerja wanita ini karena pola kerja yang biasanya terlalu padat ya, kemudian mengalami menstruasi juga, sehingga nanti dampaknya dapat menurunkan produktivitas dari tenaga kerja wanita tersebut. Kemudian wanita usia subur, jadi wanita usia subur yang masih mengalami menstruasi ini juga nanti akan berisiko sekali mengalami anemia defisiensi besi ya. Jadi kasus untuk anemia defisiensi besi ini di Indonesia juga termasuk masalah gizi utama yang terjadi di Indonesia dan prevalensinya juga cukup tinggi. Nah, ini untuk tanda anemia defisiensi besi, diantaranya ada eritrosit yang kecil-kecil atau kita kenal dengan istilah mikrositik ya. Jadi dari hasil pemeriksaan kadar laboratorium atau biokimia nanti akan terlihat dari MCV, MCH yang kurang dari normal. Penurunan kadar hemoglobin kalau ini jelas ya. Kalau ini adalah memang tanda dari anemia adalah kadar hemoglobin yang kurang dari normal. Kemudian eritrosit tercat atau terlihat lebih pucat atau kita kenal sebagai hipokromik. Jadi nanti akan terlihat dari kadar MCHC-nya juga kurang dari normal. Nah, jadi kadar hemoglobin rendah, MCH, MCHC rendah itu adalah tanda dari anemia defisiensi besi. Terdapat 3 stadium untuk anemia defisiensi besi. Diawali dengan deplesi besi terlebih dahulu ya. Ini tandanya adalah rendahnya kadar ferritin yakni kurang dari 12 mg per liter. Nah, kita tahu bahwa ferritin itu adalah simpanan besi di dalam tubuh. Sehingga ketika kadar ferritinnya rendah, kurang dari 12 mg per liter, maka menunjukkan bahwa simpanan zat besi di dalam tubuh itu sudah menipis. Bisa karena pengeluaran zat besi yang berlebihan seperti disebutkan pada slide di depan tadi, atau karena konsumsi zat besi hemnya menurun ya, sehingga nanti terjadi penurunan kadar ferritin di dalam tubuh. Kemudian stadium berikutnya adalah eritropoiesis, nanti akan menyebabkan FeP-nya naik, kemudian saturasi transferinya turun ya, ini untuk transport dari zat besinya nanti akan berkurang. Kadar hemoglobin mungkin masih dalam batas normal. Tetapi ketika sudah masuk ke stadium yang ketiga adalah stadium anemia defisiensi besi, maka akan terlihat dari ferritin, kadar ferritinnya nanti akan berkurang drastis ya. Transferinya juga berkurang drastis. Terjadi penurunan dari kadar MCV, MCH, MCHC atau kita sebut dengan anemia mikrositik hipokromik ya. Kemudian HB-nya turun dan indeks eritrositnya juga turun. Nah, ini berarti sudah terjadi anemia defisiensi besi. Nah, pada slide ini menunjukkan gambaran klinis anemia defisiensi besi. Bisa terlihat dari kelemahan sistem otot yang nantinya akan bisa berdampak ke penurunan produktivitas kerja. Kemudian sistem saraf dan kognitif juga bisa menurun sehingga nanti akan mengarah ke pasien yang menjadi sulit berpikir, sulit konsentrasi sehingga prestasinya bisa menurun. Kemudian terjadi gangguan pertumbuhan termasuk pertumbuhan epitel. Penurunan imunitas juga bisa terjadi, kemudian terlihat dari kuku sendok ya. Nanti ada gambarnya setelah ini untuk spoon nails atau kuku sendok. Kemudian pucat di beberapa bagian tubuh, misalkan telapak tangan, konjungtiva, kuku ya. Kemudian ada atrofi papila lidah, glositis, ini lidahnya terlihat halus. Stomatitis angularis ini sariawan, tetapi sariawannya banyak di rongga mulut ya, sehingga nanti akan menurunkan nafsu makan pasien dan akan berdampak ke penurunan asupan makan pasien. Disfagia atau kesulitan menelan, gastritis, dan gagal jantung ini juga dapat terjadi pada anemia berat ya. Kenapa? Karena pada saat terjadi anemia berat, kadar hemoglobinnya rendah sekali sehingga nanti untuk oksigen dan sari makanan termasuk glukosa tidak tersampaikan ke sel-sel yang membutuhkan, padahal jantung itu dalam bekerja membutuhkan oksigen. Ya, jadi otot jantung itu dalam bekerja membutuhkan oksigen. Ketika otot jantung tidak mendapatkan oksigen, maka otot jantung akan keforsir ya. Jadi bekerjanya tidak bisa seperti
biasanya tidak bisa normal sehingga nanti kemungkinan akan terjadi gagal jantung. Nah, pada slide ini kita bisa melihat gambaran klinis dari anemia defisiensi besi. Yang sebelah kiri adalah atropi papil lidah. Kita bisa melihat bahwa lidahnya pasien di situ terjadi atropi atau pengecilan dari otot-otot lidah, ya. Terlihat dari gambarnya di situ, lidahnya mengkerut, ada kerutan-kerutan di lidah. Kemudian yang sebelah kanan adalah stomatitis angularis atau sariawan, ya, tapi sariawannya dalam jumlah yang banyak di rongga mulut sehingga nanti akan berisiko menurunkan nafsu makan pasien. Nah, sedangkan yang ini adalah gambar untuk spoon nails atau kuku sendok, ya. Ini juga termasuk gambaran klinis dari anemia defisiensi besi. Terlihat dari gambar tersebut, kukunya ada cekungan yang membentuk seperti sendok. Baik. Kemudian anemia defisiensi besi itu diagnosisnya bagaimana caranya? Nah, ini bisa dilakukan dengan beberapa cara, yakni dengan pemeriksaan fisik untuk melihat gejala umumnya, ya, yang pucat dari konjungtiva, kemudian pucat di beberapa bagian tubuh yang lain tadi, ada stomatitis atau tidak, ada kuku sendok atau tidak, ya, itu adalah pemeriksaan fisik. Kemudian menyingkirkan dari kemungkinan lain, misalkan ada pembesaran limpa, hati, ikterik, ginjal, ya. Jadi anemia defisiensi besi ini nanti akan bisa dibedakan dari penyebabnya, apakah anemia primer atau anemia sekunder, ya. Kalau anemia sekunder berarti karena adanya penyakit lain yang menyebabkan orang tersebut mengalami anemia. Pemeriksaan biokimia ini juga bisa dilakukan, ada cukup banyak tadi sudah saya sampaikan di depan, ya. Nanti silahkan dilihat sendiri untuk indikator dan parameternya. Kemudian kadar ferritin ini hanya turun bila ada anemia defisiensi besi saja. Anemia jenis yang lainnya kadar ferritinnya tidak turun, ya, karena ferritin itu sendiri adalah simpanan dari besi. Jadi ketika simpanan besinya turun itu menunjukkan bahwa orang tersebut mengalami defisiensi besi. Kemudian untuk kadar HB ini tidak sensitif untuk anemia defisiensi besi karena anemia yang lain juga nanti kadar HB-nya akan terlihat lebih rendah, ya, sehingga tidak bisa menunjukkan indikator bahwa orang tersebut mengalami anemia defisiensi besi. Nah, ini adalah penata laksanaan medis atau pemberian obat-obatan pada pasien dengan anemia defisiensi besi. Jadi tentunya ini adalah tugas seorang dokter, tetapi ada baiknya kita sebagai dietitian atau ahli gizi juga mengetahui pasien anemia defisiensi besi itu diberikan obat yang seperti apa, begitu ya. Jadi ini yang pertama adalah menggunakan besi anorganik, bentuknya ferro bukan ferri supaya lebih mudah diserap oleh tubuh. Kemudian bentuk yang sustain release akan lebih baik. Ini nanti dampaknya atau efek dari obat tersebut akan bisa bertahan lebih lama di dalam tubuh, ya. Dan efeknya tersebut nanti akan bersifat dose related, artinya tergantung dari dosis yang diberikan oleh dokter. Kemudian vitamin C dapat ditambahkan supaya lebih mudah menyerap atau membantu penyerapan dari zat besi yang diberikan. Kemudian bila tidak ada pendarahan, kadar HB nanti akan dapat meningkat 0,2 gram per DL per hari, ya, sehingga nanti diharapkan kita sebagai dietitian dapat membantu untuk meningkatkan kadar HB pasien. Nah, untuk penata laksanaan medis yang diberikan oleh dokter itu tentunya juga tidak selalu berhasil, ya. Kadangkala terjadi kegagalan, misalkan karena pasiennya tidak minum obatnya secara teratur, ya. Kemudian ternyata ada berak hitam atau melena. Ini juga nanti akan menyebabkan penata laksanaan medis yang diberikan oleh dokter akan gagal. Kenapa? Karena adanya berak hitam menunjukkan bahwa ada pengeluaran besi secara berlebihan. Kemudian penyebab belum diatasi. Ini ada cacing, misalkan penyebabnya adalah kecacingan, ya, artinya cacingnya itu harus dihilangkan dulu. Percuma kalau hanya memberikan besi saja tanpa menghilangkan penyebab utamanya adalah cacingnya, gitu ya. Kemudian pendarahan ini juga harus diatasi terlebih dahulu kalau penyebab utamanya adalah pendarahan. Besi tidak diabsorpsi, misalkan ada kasus diare kronis, ya. Jadi begitu masuk besinya sudah langsung dikeluarkan lagi melalui feses. Kemudian ada penyakit lain, misalkan steatorea, ya, ini adalah malabsorpsi lemak sehingga lemak akan terbuang melalui feses dalam jumlah yang banyak, ya. Kemudian memerlukan besi parenteral. Nah, ini juga
nanti penata laksanaan medisnya akan gagal. Kenapa? Karena besi parenteral itu sulit untuk diberikan karena harganya yang mahal dan juga kondisinya yang tidak aman. Sehingga nanti kadar Hb pada pasien yang dengan kegagalan penata laksanaan medis ini juga nanti akan tetap rendah. Baik, kita masuk ke penata laksanaan gizi. Nah, ini yang menjadi tugas seorang dietitian atau ahli gizi ya. Kita perlu melihat dulu sumber besinya dari mana. Nah, ini ada dua macam, sumber besi hem dan non-hem. Yang besi hem ini adalah yang dari protein hewani, biasanya berasal dari daging merah atau hati ya, sehingga bisa langsung diserap oleh tubuh. Kemudian yang besi non-hem ini biasanya dari protein nabati. Nanti penyerapan tergantung dari faktor yang mempercepat penyerapannya atau enhancer, misalkan vitamin C, asam lambung, besi hem ya, dan inhibitor, fitat, kalsium, polifenol, tanin, kafein ya, itu dapat menghambat penyerapan zat besi. Jadi ketika enhancernya lebih banyak daripada inhibitor, maka penyerapan besi akan bisa menjadi lebih cepat dan sebaliknya. Nah, jadi yang terpenting untuk penata laksanaan gizi pada pasien dengan anemia defisiensi besi itu adalah bioavailabilitasnya, bukan total besi dalam makanan ya. Jadi bioavailabilitas ini adalah seberapa besar zat besi tersebut dapat diserap oleh tubuh sehingga nanti akan dapat lebih mudah untuk dimanfaatkan oleh tubuh seperti itu. Jadi untuk besi hem yang berasal dari protein hewani ini nilai bioavailabilitasnya lebih tinggi daripada besi non-hem atau protein nabati. Baik, kita masuk ke anemia jenis yang kedua adalah anemia megaloblastik. Ini disebabkan oleh defisiensi asam folat, yang mana kita tahu bahwa asam folat itu penting untuk sintesis nukleoprotein atau DNA RNA, ya. Sehingga biasanya kasus anemia megaloblastik ini banyak dialami oleh ibu hamil. Nah, sehingga nanti akan berdampak ke beberapa akibat yang terkait dengan janin, ya. Jadi misalkan ada ibu hamil yang mengalami anemia megaloblastik atau defisiensi dari asam folat, maka akibatnya dapat terjadi gangguan sintesis DNA. Padahal sintesis DNA ini terjadi pada trimester 1. Ya, jadi ketika seorang ibu dalam kondisi hamil pertama kali itu harus tersedia folat dalam jumlah yang cukup di dalam tubuhnya agar tidak terjadi gangguan sintesis DNA. Nah, apabila hal tersebut tidak dipenuhi, maka dapat meningkatkan resiko terjadinya gangguan pembentukan neural tube atau neural tube defect ya. Ini bisa terjadi spina bifida atau meningokel sehingga nanti akan berdampak ke janin yang dilahirkan nanti akan bisa cacat ya. Kemudian gambaran klinis ini nanti akan terlihat dari eritrosit yang besar, makrositik dan tidak matang, megaloblastik ya. Jadi ini nanti akan terlihat dari sel-sel eritrositnya malah besar-besar, MCV, MCH lebih tinggi daripada normal ya. Kemudian disertai penurunan produksi leukosit, trombosit dan eritrosit. Ini juga nanti menjadi gambaran klinis dari anemia megaloblastik. Nah, bagaimana penata laksanaan medis untuk kasus anemia megaloblastik ini? Tentunya diagnosis harus jelas dulu ya. Apakah betul kasus tersebut adalah anemia megaloblastik atau anemia jenis yang lain? Kalau memang betul anemianya adalah anemia megaloblastik, yang jelas penyebabnya adalah defisiensi dari folat, maka tentunya nanti pasien akan diberikan intervensi dalam bentuk pemberian asam folat ya, bisa dalam bentuk suplemen atau makanan. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah asam folat ini mudah rusak oleh panas, sehingga ketika pasien tersebut makan, maka buah dan sayur itu tidak boleh terlalu matang ya. Sayurnya tidak boleh terlalu lonyot. Kalau kita masak sayur tidak boleh sampai sayurnya tidak usah dikunyah langsung telan saja. Nah, itu terlalu lama dimasak itu tidak bagus. Kenapa? Karena kandungan folatnya sudah hilang. Untuk anemia jenis selanjutnya, ini adalah anemia perniciosa yang disebabkan oleh defisiensi vitamin B12 atau kobalamin. Ya. Jadi vitamin B12 ini banyak terdapat pada sumber protein hewani, sehingga pada orang atau pasien yang menjalani diet vegetarian ketat akan sangat beresiko untuk mengalami anemia perniciosa. Tetapi menariknya lagi, anemia perniciosa ini tidak hanya dialami oleh orang yang konsumsi vitamin B12-nya defisit.
tetapi juga bisa disebabkan karena defisiensi faktor intrinsik. Faktor intrinsik itu apa? Faktor intrinsik adalah suatu glikoprotein yang dihasilkan oleh lambung untuk membantu penyerapan dari vitamin B12 di usus halus. Sehingga ketika terjadi gangguan fungsi lambung, misalkan pada orang yang punya sakit MAH ya, itu nanti juga akan sangat beresiko mengalami anemia pernisiosa karena faktor intrinsik yang dihasilkan di lambung dalam jumlah yang tidak banyak. Diagnosis dari anemia pernisiosa ini bisa dengan sealing urinary excretion test atau ketika anemia pernisiosanya ini disebabkan oleh gangguan absorpsi yang lain, misalkan karena gangguan fungsi lambung atau usus halus, maka harus diperbaiki dulu fungsi lambung dan usus halusnya sehingga baru nanti akan bisa memperbaiki anemia pernisiosanya. Nah, untuk gambaran klinis dari anemia pernisiosa ini dapat kita lihat dari sistem hematologis, apakah orang tersebut anemia tapi dengan disertai oleh penurunan aktivitas antimikrobial leukosit atau tidak. Kemudian juga gangguan dari sistem saraf, ini juga dapat kita lihat dari mielinisasi saraf tidak baik, kemudian kalau terjadi dalam waktu yang lama ini bisa irreversible ya, artinya tidak bisa kembali lagi seperti semula. Demikian untuk materi yang dapat saya sampaikan terkait dengan patofisiologi dari anemia. Semoga bermanfaat dan memberikan kontribusi yang positif untuk pembelajaran ke depannya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.